Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Pujiati, Guru Mapel Prakarya. Apa kabar anak-anakku peserta didik kelas 9 SMP di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan baik dan senantiasa sehat. Amin. Perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa negeri kita Indonesia tercinta ini kaya akan budaya. Benda-benda kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan, tiap daerah mempunyai corak dan bentuk yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air melalui benda kerajinan. Sebagai contoh ya anak-anak, produk kerajinan anyaman dari wilayah Cirebon berbeda dengan anyaman dari wilayah Kapuas. Begitu juga produk kerajinan anyaman dari daerah Bali berbeda dengan produk anyaman dari daerah Kudus. Perbedaan yang mendasar bukan terletak pada teknik menenunnya, tetapi terletak pada warna dan corak atau motifnya. Nah anak-anakku, dalam video ini banyak sekali tayangan-tayangan contoh-contoh kerajinan hasil kreativitas para pengrajin kita. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia semuanya ini. Baiklah anak-anakku, marilah kita segera mempelajari pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 9 aspek kerajinan tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran agar para peserta didik memahami tentang A. Prinsip kerajinan bahan keras, B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Adapun prinsip kerajinan bahan keras meliputi 1. Keunikan bahan kerajinan, 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, 3. Aspek rancangan dalam produksi. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan antara lain, bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan yang lain. Kayu dapat sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Sebagai contoh, anak-anak bisa melihat gambar di tayangan berikut, yaitu keunikan bahan kayu menjadi perabot meja kursi yang dijadikan keunggulan produk kerajinan. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Meliputi produk kerajinan yang dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Selanjutnya, pesan yang diperoleh berdasarkan proses berkarya dapat dipilah sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Untuk contoh produk dengan nilai fungsional, di sini ada keranjang ya anak-anak. Keranjang ini terbuat dari rotan.
Contoh selanjutnya adalah produk dengan nilai informatif. Di sini ada pin. Pin terbuat dari kaleng dengan diberi tulisan sebagai informasi. Contoh berikutnya adalah produk dengan nilai simbolik. Di sini kerajinan lukis kaca, cerita Mahabharata. Atau bisa dilukiskan dengan simbol yang lain. Contoh selanjutnya, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Di sini tas kulit yang harganya mahal akan memberikan kewibawaan seseorang. Nomor 3, aspek rancangan dalam produksi. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diketahui sebelum perencanaan adalah 1. Faktor teknis, 2. Faktor ekonomis, 3. Faktor ergonomis, 4. Faktor sains dan teknologi, 5. Faktor estetika, 6. Faktor kondisi lingkungan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor teknis, meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Yang kedua, faktor ekonomis, meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ergonomis, meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi. 5. Faktor estetika, meliputi penampilan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. 6. Faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita mempelajari tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada 2 jenis bahan keras yang dapat digunakan dalam kerajinan, yaitu 1. Bahan keras alam. Adalah bahan untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Contoh kayu, bambu, rotan, dan lain-lain. Yang kedua, bahan keras buatan, yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras, memiliki sifat kuat, dan tahan lama. Contohnya adalah kaleng dan kaca. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri dari bahan keras. 1. Bahan keras alam. Yang pertama adalah kayu. Ada bermacam-macam jenis kayu seperti jati, mahoni, pinus, dan lain-lain. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Pada umumnya mempunyai serat yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban berat seperti jati, ada juga yang ringan seperti albasia. Sebagian kayu bisa memuai karena perubahan suhu. Yang kedua, bambu. Batangnya kuat, akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Mempunyai rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm.
memiliki ruas batang yang unik sehingga sering ditonjolkan dalam pembuatan kerajinan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong bentuk sayatan maupun utuhan. Selanjutnya adalah rotan. Serat batangnya kuat dan kokoh, lebih kuat dari bambu. Rotan yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, ada yang berongga mempunyai ukuran 0,5 cm hingga 1 cm. Memiliki ruas batang yang samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong bentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter. Karena hidupnya menjalar. Demikianlah anak-anak, materi pembelajaran hari ini yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.